Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Tetap jaga kesehatan ya, apalagi di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama Ibu Salma. Di video kali ini, Ibu akan mengajak kalian semua untuk membahas materi Sosiologi kelas 11 semester 1, yaitu tentang keragaman, kesetaraan, dan harmoni sosial. Sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap, coba kita lihat KD dan indikator pembelajarannya dulu ya. Yuk! Kompetensi dasar. Memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Adapun indikator pembelajaran sebagai berikut. 1. Menjelaskan makna keragaman. 2. Menjelaskan makna kesetaraan sosial. 3. Mengidentifikasi masalah keragaman dan kesetaraan di masyarakat. 4. Mengidentifikasi solusi penyelesaian masalah keragaman dan kesetaraan di masyarakat. Dan 5. Menjelaskan pengertian harmoni sosial. Keragaman. Menurut bahasa, keragaman artinya bermacam-macam, beda antara yang satu dengan yang lainnya, atau lebih dari satu. Istilah dari keragaman itu sendiri yaitu pluralitas atau plurality, artinya hal-hal yang lebih dari satu. Pluralitas atau plurality juga merupakan kemajemukan yang didasari oleh keutamaan atau keunikan dan kekhasan. Jadi, keragaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat, yakni terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Makna kesetaraan. Kesetaraan artinya sama, tidak berbeda, atau sederajat. Adapun kesetaraan sosial atau persamaan sosial merupakan keadaan sosial di mana semua orang dalam suatu masyarakat tertentu atau kelompok terisolasi memiliki status yang sama dalam hal tertentu. Kesetaraan sosial juga mencakup persamaan hak di bawah hukum, seperti keamanan, hak suara, kebebasan berpendapat, hak properti, dan akses yang sama terhadap barang sosial dan jasa. Adapun penyakit budaya akibat keragaman yaitu yang pertama, etnosentrisme atau kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Yang kedua, stereotype, yaitu pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena dia berasal dari kelompok yang berbeda. Yang ketiga, prasangka. Prasangka merupakan sikap emosi yang mengarah pada cara berpikir dan berpandangan secara negatif dan tidak melihat fakta yang nyata ada. Yang keempat, rasisme. Rasisme merupakan anti terhadap ras lain atau ras tertentu di luar ras sendiri. Yang kelima, diskriminasi. Merupakan tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. Dan yang keenam yaitu scapegoating atau perkambing hitam. Penyakit-penyakit budaya akibat keragaman tersebut membutuhkan solusi. Apa saja solusinya? Yang pertama, semangat religius. Yang kedua, semangat nasionalisme. Yang ketiga, semangat pluralisme. Keempat, dialog antar umat beragama. Dan yang kelima, membangun suatu pola komunikasi yang positif. Selanjutnya, masalah kesetaraan. Kesetaraan juga berarti kesederajatan. Adapun indikator kesederajatan yaitu yang pertama, adanya persamaan derajat dilihat dari agama, suku, ras, gender, dan golongan. Yang kedua, adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Ketiga, adanya persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat.
Namun sayangnya, kesetaraan tidak selalu bersifat positif. Ada masalah yang terdapat dalam kesetaraan seperti munculnya sikap dan perilaku untuk tidak mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia atau antar warga. Hal ini disebut diskriminasi. Adapun solusi yang dapat kita lakukan yaitu dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di setiap ranah kehidupan manusia. Materi kali ini kita akan membahas tentang harmoni sosial. Pengertian harmoni sosial yaitu mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Masyarakat yang harmonis yaitu masyarakat yang mau bekerja sama, membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-governmental untuk mencapai kebaikan bersama. Adapun indikator untuk menciptakan masyarakat yang harmonis yaitu yang pertama, terpeliharanya eksistensi agama atau ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, terpelihara dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan keselamatan. Yang ketiga, tegaknya kebebasan berpikir yang jernih dan sehat. Yang keempat, terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tentram dengan penuh toleransi dan tenggang rasa. Yang kelima, terbangunnya kondisi daerah yang demokratis, santun, beradab, serta bermoral tinggi. Dan yang keenam, terbangunnya profesionalisme aparatur yang tinggi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Di sini Ibu memiliki 4 kotak, yaitu warna merah, kuning, hijau, dan biru. Coba sekarang kita pilih salah satu kotak ya, misalnya warna merah. Ternyata warna merah isinya kasus tentang rasisme. Dilansir dari suara.com, masyarakat Papua menjadi korban rasisme dan diskriminasi di negara sendiri. Hingga saat ini pun, kejadian rasis dan diskriminatif kerap kali kita temukan. Kasus rasisme yang berujung pada kekerasan menimpa Obi Kogoya, mahasiswa Papua yang berkuliah di Yogyakarta. Kepala Obi Kogoya diinjak sepatu yang dikenakan aparat dan wajahnya tertelungkup ke tanah. Selain itu, ada juga ujaran rasis yang menimpa para mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur tahun lalu. Dari kasus rasisme tersebut, kira-kira apa solusi atau upaya yang dapat kita lakukan? Nah, anak-anak, kalian dapat menulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Ibu tunggu loh jawabannya. Baiklah semuanya, mungkin itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Dan semoga materi tadi dapat membantu kalian semua untuk memahami apa itu keragaman, kesetaraan, dan harmoni sosial. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.